Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, tapi kali ini agak beda, dimana gue tuh pengen cerita horor di channel Bukalapak. Makanya ramein kolom komentarnya sekarang juga. Nah, pada kali ini gue tuh pengen cerita horor yang menurut gue, wah, gila sih. dimana ada seorang santri bernama Doni. Nah, Doni ini di suatu waktu harus mengalami bongkar kuburan. Yang sebetulnya kuburan itu udah 2 hari dikuburin. Nah, pas ngebongkar itulah, mohon maaf, si Doni itu ngeliat kalau jenazahnya itu beberapa bagian tubuhnya udah nggak lengkap. Dan di malam harinya lah, si Doni sama yang lain tuh dapet teror dari hantu yang wujudnya tuh sama persis dari jenazah yang dibongkar kuburannya tadi pagi. Tapi sebelum dimulai, gue tuh pengen ngasih tahu sama kalian kalau Bukalapak ini lagi ada promo. Untuk menunjang hobi baru kalian, nah Bukalapak ini lagi ngadain promo pilihan jagoan di bulan Juli dengan kategori-kategori unggulan kayak gadget, otomotif, dan juga DIY, perkakas rumah tangga. Nah ternyata bukan hanya itu, tiap minggunya juga bakal ada promo berbeda dengan tambahan top brands dari Bukalapak. Makanya kalian buruan deh catet nih tanggal-tanggalnya. Terus promonya belum selesai nih. Bagi kalian yang suka cari voucher promo di Bukalapak, nih gue kasih tahu 5 cara gampangnya. Download aplikasi Bukalapak, tap voucherku. Nah di situ kalian bisa lihat voucher-vouchernya. Klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli atau langsung aja ke chart. Lalu copy paste kode tersebut atau disalin atau pilih promo yang tersedia di checkout. Terakhir, kalian bisa lanjut belanja atau langsung pakai promonya dan tinggal checkout. Gampang bukan? Jadi buruan kalian serbu deh barang-barang yang emang sesuai kebutuhan kamu karena emang semuanya ada di Bukalapak. Ditambah lagi bakal ada promo no ongkir 100.000 kali. Ayo makanya dipakai voucher-voucher yang tersedia di Bukalapak karena itu semua bisa memenuhi kebutuhan kamu nih selama PPKM darurat kayak misalnya masker, terus hand sanitizer, dan juga lain-lain. Karena emang semuanya itu lengkap di Bukalapak. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Jadi langsung saja berikut adalah ceritanya. Pernahkah kamu berpikir kalau ada kerabat kamu yang harus dibongkar kuburannya? Kisah ini terjadi di Cianjur tahun 2008. Saat itu lagi malam Senin, Doni ini lagi sama 4 temannya. Ada Nanas, ada Usman, ada Topan, sama ada Pisang. Ya mereka di situ karena emang mereka itu anak-anak pesantren. Jumlah santri di sana kurang lebih itu ada 30 orang dengan ada yang cewek sekitar 7 orang. Nah, peraturannya di sana yaitu mereka itu nggak harus menginap karena emang kan masih ada yang sekolah, terus juga kadang ada acara keluarga dan lain-lain gitulah. Waktu itu Doni masih kelas 1 SMA, jadi dia di malam minggu baru bisa nginep di pesantren tersebut. Ya kalian tau lah kalau anak SMA kan hari minggunya itu hari libur. Daripada si Doni ini ngelakuin hal-hal negatif, mending dia mondok di pesantren. Ketika lagi ngaji sekitar jam 8 malam, tiba-tiba aja ada saudara dari Pak Ustadz yang datang nyamperin mereka semua. Kebetulan masih dari Cianjur juga. Saat itu mereka dapat kabar kalau ada kerabat dari bapak tersebut yang meninggal lagi dalam perjalanan menuju pesantren dan gak lama lagi bakal datang. Almarhum ternyata adalah orang Jakarta yang menderita sakit kronis dan minta dikebumikan di Cianjur. Nah mereka minta tolong sama Pak Ustadz tuh buat mencari tanah pemakaman. Setelah pembicaraan itu, nggak lama jenazahnya pun datang di pesantren. Nah, Pak Ustadz Ferry minta sama anak-anak termasuk Doni buat dibacain ngaji lah tuh untuk jenazah tersebut sampai pagi hari. Oh ya, jadi kaitannya pesantren ini dengan jenazah tersebut adalah kebetulan jenazah itu lagi mengikuti pengobatan alternatif yang jaraknya itu sebetulnya nggak terlalu jauh dari pesantren tersebut.
Ya udahlah, akhirnya di malam itu Pak Ustadz sama pihak keluarga sama juga ada warga sekitar musyawarah tuh di mana kira-kira jenazahnya bisa dikuburkan. Nah, ternyata ada info kalau ada tanah wakaf yang sebetulnya itu masih dipakai buat main bola plastik di sore hari. Saat itu juga Pak Ustadz mencari Pak RT untuk berunding. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari pihak desa, mereka pun akhirnya membeli tuh tanah pemakaman untuk jenazah tersebut. Nah, kenapa harus dibeli? Padahal kan ini tanah wakaf. Jadi ternyata karena ini orangnya itu dari luar, bukan orang desa tersebut, makanya mereka harus membayarnya. Pagi menjelang siang, almarhum itu langsung dikebumikan di tanah tersebut. Ya kayak pemakaman pada umumnya aja, nggak ada hal-hal yang aneh saat proses pemakaman. Setelah selesai dikuburin, akhirnya mereka semua pada balik tuh. Ada yang ke rumah, ada yang ke pesantren. Intinya menjalani kegiatan lah di hari itu. Dan pas sore hari ketika si Doni balik lagi ke pesantren, ternyata di situ mulai ada kayak rame-rame gitu ya. Nah, si Doni ini nguping kalau ternyata warga yang sering main bola plastik itu nggak terima kalau ada kuburan di tempat lapangan mereka biasa bermain bola. Nah, mereka itu sebenarnya udah nanya ke pihak desa. Nah, di situ mereka makin kayak nggak terima ya, karena sebetulnya kalau warga situ sih mereka kayak ikhlas-ikhlas aja ya. Nah, ini masalahnya warga pendatang yang dikuburkan di lapangan tersebut. Nah, dari situ tuh mulai ricuh, ribut, hingga entah kenapa bahkan ada satu warga yang sampai ngelaporin hal ini ke kepolisian. Setelah ada laporan dari warga, pihak kepolisian di malam harinya langsung menjemput Pak Ustadz Ferry. Doni yang ngelihat hal itu tentu aja sangat sedih ya, padahal menurut dia Ustadz ini kan udah banyak membantu. Loh, kenapa malah dibawa ke kepolisian saat itu? Mereka pun hanya bisa mendoakan aja, semoga Ustadz Ferry baik-baik saja. Setelah dibawa, Pak Ustadz pun menjelaskan tuh ke pihak kepolisian mengenai asal-usul kenapa sih jenazah bisa dikubur di tempat tersebut. Dan juga ada keterangan dari pihak keluarga almarhum. Nah, di pagi harinya Pak Ustadz itu langsung dibebaskan. Nah, tapi menghasilkan sebuah keputusan yang intinya jenazahnya itu memang harus dipindahkan dari lapangan tersebut. Di hari Kamis, ya, jadi ini udah 2 hari dari pemakaman ya, jenazah itu pun akhirnya dipindahin ke tanah milik ayah Ustadz Ferry. Setelah dapat beberapa orang nih buat bantu proses pemindahan makam tersebut, akhirnya berangkatlah tuh mereka. Tapi alangkah terkejutnya Ustadz Ferry sama yang lain. Mereka menemukan ada tulisan yang sangat tidak pantas tertulis di batu nisan. Dan keluarganya benar-benar sangat sedih saat itu. Mereka berpikir salah apa sih mayat ini sampai dikata-katakan tidak pantas seperti ini. Di sini awalnya Doni itu nggak mau ikut ya proses bongkar jenazah ini. Tapi karena dia penasaran, rasa penasarannya akhirnya mengalahkan rasa magernya saat itu. Mulailah tuh digali kuburannya. Nah, pas papan-papan penutup jenazah itu dicabut, di situ mulai kecium bau busuk yang sangat menyengat. Bahkan tukang gali kuburnya itu sampai naburin bubuk-bubuk kopi ya supaya bau busuknya itu menghilang. Nah, saat jenazah udah mulai diangkat tuh, betapa terkejutnya semua orang, termasuk Doni. Karena melihat ya, mohon maaf ya, bagian beberapa tubuh jenazah itu udah nggak komplit lagi, seperti matanya yang copot dan juga ada cairan kuning di tubuhnya. Cairan kuning tuh cairan apa ya? Ya udah, mereka pun mendoakannya pada saat itu dan jenazah langsung dimasukkan ke kantong jenazah lalu dibawa ke tempat pemakaman yang baru. Setelah semuanya selesai, Doni sama yang lain pulang tuh ke pesantren buat ya bersih-bersih diri lah. Karena di malam Jumat itu kan biasanya mereka itu membaca Yasin di pesantren untuk lanjut ke sholat Isya. Malam itu, Doni, Topan, Asep, Usman, sama Pisang, sama 5 orang teman lainnya nginep di Kobong. Jadi Kobong itu kayak kamar yang besar untuk tempat berkumpulnya para santri yang biasanya digunain buat nginep. Malam itu emang suasananya agak hening dan ketika mereka udah selesai masak tuh, makan bareng,
terjadi perbincangan kayak gini. Pan, tadi ngeri banget ya. Matanya sampai bisa lepas kayak gitu. Serem banget dah. Mana dipindahin ke sini lagi, Don? Kan jadi merinding gua. Ya mudah-mudahan aja baik-baik semua lah Pan ya. Lanjut sekitar jam 9 malam. Nah mereka tuh udah mulai siap-siap buat tidur gitulah intinya. Tapi di sini kejadian horor mulai terjadi. Sekitar jam setengah 12 malam tiba-tiba aja si Doni ini kebelet pengen buang air kecil gitulah. Nah dia bangunin si Topan tuh buat minta anterin ke WC. Yang sialnya di pesantren ini tuh nggak ada WC. Jadi mereka itu harus jalan kurang lebih 150 meter ke arah sungai. Jalanlah tuh mereka berdua ke tempat tersebut. Nah pas udah sampai di sungai si Topan itu nunggu di atas. Sementara si Doni turun tuh untuk menuntaskan hasratnya. Hajatnya. Baru aja mau kencing. Nah si Doni itu ngerasa kayak hawanya tuh mendadak mulai kayak dingin banget. Ditambah lagi suasananya tuh bener-bener creepy lah kalau kata dia saat itu. Nah sambil nunggu si Doni, si Topan itu ngeliat ke sekeliling sambil terus bersiul. Ngapain dia bersiul? Nah lagi asiknya dia nyiul-nyiul. Gak lama Topan ini nyium kayak ada bau amis yang sangat menyengat. Dan bener aja. Ketika dia lihat arah kanan di situ, dia ngelihat kayak ada pocong yang mukanya itu sama persis kayak jenazah yang tadi habis dibongkar kuburannya. Langsung lari lah tuh si Topan nyibrit sambil teriak-teriak. Nah si Doni yang lagi kencing di bawah mulai bingung kan, kenapa tuh bocah kok teriak-teriak? Nah firasat dia juga udah gak enak. Pas dia lihat ke belakang, bener aja, si Doni ngeliat ada sosok pocong yang sama persis kayak si Topan lihat barusan. Langsung ngibrit tuh dia lari ngos-ngosan. Begitu sampai kamar, dia gedor-gedor pintu yang bikin santri-santri lain tuh jadi kaget dan kebangun. Kenapa deh kalian? Gila lo ya, malah ninggalin gua lagi. Sorry. Parah itu serem banget pocongnya. Kenapa deh? Mereka berdua malah ribut di situ. Sementara kan yang lain bingung ya, kenapa sih ini dua bocah malam-malam pada berantem? Akhirnya ditenangin lah tuh sama yang lain. Nah setelah tenang, si Doni tuh cerita ke santri-santri yang lain. Kalau dia itu tadi sama si Topan ngelihat pocong yang mukanya itu persis banget kayak jenazah yang habis dibongkar kuburannya tadi pagi. Pada ngeri-ngeri sedep lah tuh yang ada di kamar. Bahkan ada satu orang yang langsung ngajak pulang aja pada saat itu. Tapi ya dicegat sama si Doni karena kan bisa aja pocongnya malah ada di jalan, bisa lebih berabe. Mereka semua bingung ya karena ini kan jatuhnya masih tengah malam, mau ngapain lagi? Sementara tidur juga udah gak enak lah posisinya pada saat itu. Nah ya udah akhirnya mereka mutusin, udahlah kita doain aja tuh almarhum, semoga dia tenang di alamnya. Nah belum selesai doanya, mereka semua itu ngedengar kayak pintu kamarnya itu ada yang ngelemparin tanah sama batu. Jadi gimana sih kalau kalian punya pintu kamar ada yang ngelemparin serpian-serpian tanah sama batu, kan pasti kedengeran ya, kira-kira kayak gitulah pada saat itu. Doni dan teman-temannya kembali terdiam sambil mereka mikir, jangan-jangan ini pocong yang tadi di sungai lagi. Nah gak lama dari suara timpukan tanah sama batu itu, tiba-tiba juga mulai ada bau yang sangat busuk di kamar. Semuanya tuh langsung lihat-lihatan satu sama lain, hingga gak lama mulai ada ketukan pintu. Nah masalahnya ketukan pintu ini tuh bener-bener aneh banget, jadi ada iramanya gitu. 3 kali ketuk, nah selang 1 menit baru tuh ada 3 kali ketukan. Nah mereka itu semua mikir, ini nggak mungkin deh kalau orang normal ngetuknya tuh kayak gitu. Takutnya ini sosok pocong yang tadi diomongin sama si Topan dan juga si Doni. Apalagi masalahnya pintu kamarnya itu ternyata nggak tertutup pada saat itu. Dan bener aja tuh ketika Doni lihat ke arah pintu, udah berdiri pocong yang tadi dia lihat di sungai.
Dan yang paling bikin seremnya adalah ternyata cuman bukan Doni yang ngelihat sosok pocong tersebut, tapi semua penghuni kamar, yang menandakan Doni ini lagi nggak halu. Suasana bener-bener mencekam banget saat itu. Mereka aja yang lagi berdoa buat almarhum nih malah berhenti saking ketakutannya. Sosok pocong yang dilihat Doni ya bener-bener sama persis kayak yang dia lihat di sungai tadi. Pakai kain kafan dan juga matanya itu copot. Karena udah nggak tahu lagi mesti ngapain, semuanya tuh balik badan ke tembok ya. Nggak mau lihat ke arah pintu sambil pada baca-bacain doa. Bahkan ada yang sampai nangis tuh karena saking ketakutannya. Sekitar setengah jam kemudian, Doni ini berinisiatif tuh untuk ngelihat ke belakang. Nah, dia juga sempat bilang ke yang lain, udah deh, apapun yang terjadi, kita tutup aja pintunya nanti bareng-bareng ya. Dan akhirnya mereka pun semua setuju. Nah, setelah Doni nengok ke belakang, ternyata sosok pocong itu masih ada, tetap berdiri dengan tenang di dekat pintu. Doni menjerit, nah yang lain tuh jadi kepikiran ya, wah ini berarti masih ada nih sosok pocongnya. Tapi di sini Doni memberanikan diri tuh, dia berdiri, dia tutup pintunya pada saat itu. Gue nggak bisa bayangin ya, karena kan sebetulnya mereka ini lagi rame tuh. Tapi kenapa sampai pada takut kayak begitu ya? Mungkin aja sosok yang dilihat ini benar-benar serem pada saat itu. Wah gila, itu pocong kenapa ya? Udah deh, baca-baca doa aja nih. Mana pagi masih lama kan? Baru aja pintunya ketutup. Nggak lama. Itu engsel pintu kebuka sendiri dong. Hingga akhirnya pintunya itu terbuka. Dan mereka semua melihat kalau sosok pocong itu masih berdiri di dekat pintu. Gak lama dari kejadian itu, Doni pun mulai merasa semuanya itu mendadak berubah menjadi hitam. Kenapa saya digali lagi dan dipindahkan? Saya sudah ikhlas mau pulang dan sekarang tertahan. Kami di sini mengaji, mensolati, bahkan menggali dan memindah kamu dengan ikhlas supaya kamu bisa tenang. Tadi saya datang ingin bilang terima kasih atas bantuannya, tapi saya tidak bisa bicara. Terima kasih apanya, yang ada kita tuh malah ketakutan. Doni terbangun dari pingsannya setelah Ustadz Ferry udah ada di kamar tuh, karena emang udah azan subuh pada saat itu. Nah setelah mereka keadaannya mulai membaik, di situ mereka cerita tuh apa yang dialami ke Ustadz Ferry. Ustadz Ferry pun yang mendengar langsung menyuruh mereka mandi dan langsung baca-baca doa. Sejak kejadian itu, ngaji di pondok itu jadi berubah kayak pagi, siang, atau sore hari. Mereka pada kapok tuh buat ngaji di malam hari. Ya takutnya pocong itu tiba-tiba muncul lagi. Doni juga sama, walaupun rumahnya ini yang paling dekat dengan pesantren, dia tuh udah nggak mau nginep lagi di pesantren. Gue rasa ini pada masih trauma lah ya dengan apa yang mereka alami. Beberapa hari kemudian Doni itu sama yang lain dapat kabar kalau penggali jenazah kemarin tuh yang bongkar kuburan ternyata didatangi juga oleh sosok pocong yang sama. Entah apa yang dimaksudkan oleh pocong tersebut. Itu dia guys, kisah yang luar biasa banget dari Doni, di mana pengalaman ini serem juga ya. Karena kan pada saat itu Doni ini nggak ngalamin sendirian, tapi melibatkan banyak orang tuh kejadian horornya. Untungnya setelah kejadian itu mereka udah nggak pernah lagi tuh didatangin sosok pocong tersebut. Nah pertanyaannya, apakah mimpi Doni di malam tersebut adalah jawabannya? Entahlah, tidak ada yang tahu. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Kalau misalnya kalian pengen lihat gue ada di channel Bukalapak ini lagi, makanya kalian subscribe aja lah channel Bukalapak ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 Bukalapak undur diri. Ciao.